Berlatar di sebuah negara bagian Amerika, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Maddie yang buru-buru keluar dari rumahnya ketika mantan pacarnya yang bernama Gary hendak menderek mobilnya. Dia pun menanyakan alasan Gary melakukan itu. Dan Gary pun lantas memberikan surat dari pengadilan yang memerintahkannya untuk menyita mobil Maddie karena Maddie ternyata belum membayar tunggakan pajak rumahnya yang sudah menumpuk. Maddie yang bekerja sebagai pelayan kafe sekaligus supir taksi online ini pun begitu marah dan bertanya bagaimana dirinya bisa melunasi hutang pajak rumahnya jika mobil satu-satunya itu untuk berusaha disita. Dia pun kemudian mencoba merayu Gary dengan mengatakan kalau dirinya masih memiliki rasa kepada Gary. Namun Gary yang awalnya sempat termakan bujuk rayunya Maddie tiba-tiba malah melihat ada pria lain keluar dari rumahnya. Sehingga hal itu membuat Gary sadar kalau Maddie cuma mencoba menipu dirinya. Dan kini dia yakin 100% untuk tetap menderek mobilnya Maddie. Meski Maddie terus mencoba menjelaskan kepada Gary bahwa pria itu adalah sepupunya, tapi tetap saja Gary nggak mau mendengarkannya. Bahkan dia yang sudah sangat kesal langsung pergi dari rumahnya Maddie. Maddie yang kini tak punya kendaraan untuk berangkat ke tempat kerja terpaksa memakai sepatu roda. Dan di tengah perjalanan dia yang nggak sengaja melihat mobilnya terparkir lantas berniat untuk merampasnya kembali. Di saat Gary sedang sibuk memesan makanan di dalam kafe. Maddie pun nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, dia lantas buru-buru melepas ikatan roda dan menurunkan mobilnya. Namun saat hendak ingin kabur mobilnya malah tertahan karena Maddie lupa membuka ikatan pada bawah bodi mobil. Sehingga hal itu pun menimbulkan kegaduhan. Gary yang menyadarinya langsung keluar dan dengan marah dia pun mengembalikan mobil Maddie ke posisi semula. Akibat tindakan gilanya tadi, Maddie pun terpaksa harus berurusan dengan polisi. Tapi beruntung ada temannya yang sebagai pengacara bernama Abby membantunya. Dan di sana dia memperingatkan Maddie jika dia melakukan pelanggaran lagi, maka Maddie akan kehilangan surat izin mengemudinya. Setelah itu Maddie berkumpul di kafe bersama para sahabatnya yang bernama Sarah dan Jim yang merupakan pasangan suami istri. Dan di sana dia pun menceritakan masalah yang sedang dia alami sedari pagi hari tadi. Mendengar cerita Maddie yang begitu memprihatinkan, Sarah pun lantas menunjukkan sebuah iklan berhadiah. Yang mana iklan tersebut berisi ada orang kaya sedang membutuhkan gadis untuk berkencan dengan putranya yang berumur 19 tahun dengan hadiah sebuah mobil. Tapi dengan syarat umur gadis tersebut harus berusia 20 tahun. Di mana dia nantinya akan bertugas untuk merubah putra orang kaya tersebut agar berhenti menjadi anak introvert sebelum dia masuk kuliah nanti. Maddie yang saat ini sangat membutuhkan mobil, tanpa pikir panjang dia pun langsung memutuskan mengambil pekerjaan unik itu, meskipun umurnya nggak sesuai. Keesokan harinya menggunakan sepatu roda, Maddie pun datang ke alamat rumah orang kaya tersebut dengan penuh perjuangan. Namun lelahnya seketika itu berubah menjadi semangat saat dia melihat mobil yang akan menjadi hadiahnya nanti. Sepasang suami istri bernama Lerdy dan Allison yang merupakan orang kaya tersebut langsung mempersilahkan Maddie masuk dan menginterviewnya. Mereka awalnya tampak ragu saat mengetahui kalau umur Maddie adalah 32 tahun, yang mana itu sangat jauh dari yang mereka inginkan. Namun Maddie berusaha meyakinkan mereka dengan mengatakan kalau wanita dewasa seperti dirinya sangat pantas melakukan pekerjaan itu, karena sudah memiliki pengalaman dibandingkan dengan gadis muda yang cenderung nggak bisa diandalkan. Setelah mendengarkan panjang lebar penjelasan Maddie, Lerdy dan Allison pun menilai hal itu memang masuk akal, sehingga mereka akhirnya menerima Maddie untuk melakukan pekerjaan tersebut. Mereka kemudian menjelaskan tentang kepribadian putranya yang bernama Percy, yang introvert, kurang bergaul, dan cuma menghabiskan waktunya bermain game sendirian di dalam kamar. Namun walau demikian, Percy adalah anak yang pintar bermain musik. Namun kembali lagi karena sifatnya yang pemalu menyebabkan dirinya nggak punya keberanian untuk tampil di depan umum. Oleh karena itulah Lerdy dan Allison sebagai orang tuanya berharap Maddie dapat merubah sifat Percy sebelum nanti dia masuk ke bangku perkuliahan. Dan hal yang paling penting adalah agar Percy tidak takut lagi berdekatan dengan wanita. Mendengar ini, Maddie lantas bertanya apa yang harus dia lakukan. Apakah dia akan cuma sekedar menemani atau sampai harus mengajari Percy cara bercocok tanam dan menjadi cowok yang tangguh. Kedua orang tua ini pun menjawab semua hal teknis mereka serahkan kepada Maddie saja, jika memang itu harus dia lakukan. Dan yang paling penting, mereka meminta Maddie agar merahasiakan rencana ini dan membuatnya berjalan senatural mungkin.
Keesokan paginya, Maddie pun memulai pekerjaannya dengan mendatangi penampungan hewan, tempat di mana Percy menjadi relawan. Di sana, dia berpura-pura ingin mengadopsi seekor anjing sebagai langkah awal untuk mendekati Percy. Percy pun tampak bengong melihat bodi Maddie dengan pakaian ketatnya yang menata lekuk semok tubuhnya. Maddie lantas mengatakan kalau dirinya ingin mengadopsi seekor anjing dan hanya ingin dilayani oleh Percy. Percy pun bergegas menunjukkan seekor anjing yang bernama Milo. Namun sebelum menyerahkannya, Percy terlebih dulu mengajukan beberapa pertanyaan untuk Maddie di ruang kerjanya. Karena tujuan utamanya hanya untuk mendekati Percy, Maddie pun mencoba berperilaku centil dan minta duduk lebih dekat dengan Percy. Akan tetapi, lama-kelamaan Percy mulai merasa aneh dengan perilaku Maddie yang gak menjawab pertanyaannya dengan serius. Sehingga Percy pun memutuskan mengakhiri pertanyaan dan tidak mengizinkan Maddie mengadopsi Milo. Menyadari Percy siap-siap akan pulang, Maddie kemudian bergegas memaksa untuk mengantarnya pulang menggunakan sebuah van milik Jim yang dia pinjam untuk ke sana. Awalnya Percy nggak mau, namun Maddie terus memaksanya, bahkan dia segera memasukkan sepedanya Percy ke dalam van tersebut, sehingga akhirnya Percy pun terpaksa ikut. Dalam perjalanan, Maddie pun mencoba mencairkan suasana. Namun perkataannya justru membuat Percy menjadi panik karena bercanda kalau dirinya akan menculik Percy. Terlebih dia melihat di bagian belakang banyak pekakas dan parang yang membuat Percy yakin kalau Maddie ini adalah seorang penculik. Ketakutan Percy semakin bertambah saat Maddie malah membawanya ke rumahnya. Sehingga Percy yang panik dan ketakutan ini lantas menyemprotkan cairan cabai kepada Maddie. Tried kidnapping me! Van, and you took my phone! I'm sorry. Maddie kemudian menjelaskan kalau dia tidak ada niat jahat kepada Percy, melainkan dirinya cuma kagum saja dengan ketampanannya. Mendengar itu, Percy pun langsung tersanjung, dan sebagai permintaan maafnya, Percy mengajak Maddie untuk berkencan besok. Keesokan malamnya, Percy datang ke acara kencan menggunakan jas dan celana pendek. Yang tentunya penampilan anehnya ini pun membuat Maddie tertawa sambil sedikit mengoloknya. Lalu saat pelayan menanyakan pesanan, Percy malah memesan teh susu. Namun Maddie memaksanya untuk memesan minuman beralkohol dengan alasan agar nanti Percy nggak kaget dengan minuman alkohol saat sudah kuliah. Tak lama berselang, minuman pesanan mereka pun datang. Tapi saat Percy meminumnya, dia malah muntah di atas meja. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba seorang pria bernama Travis juga datang. Dia adalah mantan pacarnya Maddie. Di sana Travis berusaha merusak suasana kencan Maddie dan Percy dengan mencoba memanas-manasi Maddie bahwa dirinya sudah menikah setelah ditelantarkan begitu saja sama Maddie. Maka untuk itu, dia mengingatkan Percy agar lebih berhati-hati dengan wanita di depannya ini. Ketika Travis telah pergi, suasana pun jadi canggung. Dan Maddie lantas mengajak Percy pindah ke tempat lain, yakni pergi ke tepi pantai yang sepi. Di sana, Maddie kemudian mengajak Percy berenang, tapi Percy menolaknya dengan alasan sudah malam dan takut ada hiu di pantai itu. Maddie pun enggak kehabisan akal. Dia terus memaksanya, bahkan mulai memancing Percy dengan menyuguhkan 2 gunung kenyal dan kue apemnya agar Percy mulai bergairah. Percy yang lugu ini akhirnya mau setelah Maddie membentaknya dan gak ingin dia terlalu banyak mikir, padahal dia akan dikasih suatu kenikmatan di dalam air. It's not so bad. Hey, what you up to over there? Akan tetapi baru saja Maddie mencoba mulai permainan, tiba-tiba 3 muda-mudi mabuk malah mengambil pakaian mereka dan terus saja tertawa gak mau mendengarkan peringatan dari Maddie. Maddie yang sudah sangat kesal akhirnya keluar dari air tanpa busana dan langsung menghajar ketiga muda-mudi tersebut. Walau kue apem Maddie sempat terkena serangan, tapi dia mampu membalikkan keadaan dengan menghajar balik dan membanting salah satu pemuda itu. Hal ini pun akhirnya membuat mereka bertiga takut kepada Maddie dan lantas bergegas kabur dari tempat itu. Setelah itu, Maddie pun kembali ke dalam air untuk melanjutkan permainan yang sempat tertunda dengan Percy. Namun Percy menolaknya dengan alasan kalau dia hanya mau melakukan cocok tanam dengan wanita yang benar-benar sudah dia kenal sebelumnya. Mendengar penolakan Percy, Maddie pun jadi tambah murka dan langsung meninggalkannya. Lalu saat Percy hendak meminta pakaian dan ponselnya, Maddie yang muak dan sangat kesal ini lantas memutuskan tancap gas mobilnya dan membawa Percy di depan kap mobil itu.
Akan tetapi saat di jalan mereka tak sengaja berpapasan dengan mobil polisi, sehingga mereka pun sangat panik saat polisi tersebut balik arah dan mulai mengejar mereka. Maddie tetap memacu mobilnya ke arah perlintasan kereta api hingga hampir saja mereka tertabrak. Keduanya kemudian bersembunyi di rumah Maddie. Di sana Maddie lantas mencoba menggoda Percy dengan bergoyang di depannya. Tapi bukannya terpancing, Percy justru menilai kalau Maddie seperti orang stres. Tak menyerah sampai di situ, Maddie lalu menyuruh Percy gantian bergoyang di atasnya. Tapi lihat saja guys, yang ada di sini justru terlihat Maddie seperti mengasuh seorang bocil. Tak lama berselang, setelah merasa urat singkongnya mulai kencang, Percy akhirnya bersedia untuk melakukan cocok tanam dengan Maddie. Akan tetapi baru saja permainan mau dimulai, Percy malah mengalami gatal-gatal di punggungnya. Yang ternyata alergi ini selalu muncul ketika kecemasan Percy meningkat, sehingga keduanya pun nggak jadi melakukan cocok tanam. Mereka pun akhirnya terpaksa menghabiskan malam itu dengan saling bertukar cerita masa lalu sambil mengobati Percy. Esokan harinya mereka berdua pun seru-seruan di tepi pantai dengan membawa si Milo, anjing adopsinya tersebut. Terlihat juga keseruan mereka sedang bermain basket dan tembak-tembakan. Namun sampai akhirnya keduanya pun diusir dari mall tersebut karena bermain curang terhadap pengunjung lainnya. Setelah itu Percy pun memberikan hadiah sebuah topi yang membuat Maddie tersenyum. Dan kencan hari ini rupanya terbukti berhasil membuat Percy memutuskan untuk melumat bibir manisnya Maddie. Lama berselang di tempat yang sama mereka kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Jordi yang adalah pengasuh Percy ketika kecil dulu. Di sana Jordi lantas menyuruh Percy mengambil sebuah frisbee yang sengaja dia lempar agar menjauhkan Percy. Karena di sana Jordi ingin membicarakan hal yang penting dengan Maddie. Yang mana Jordi lantas memperingatkan sekaligus mengancam Maddie agar jangan pernah sekalipun menyakiti dan memanfaatkan Percy. Karena dia tahu tipikal wanita seperti Maddie. Namun dengan tegas, Maddie malah menjawab kalau itu bukanlah urusan Jordi. Keesokannya ketika Maddie menjamu Sarah dan Jim, tiba-tiba seorang makelar perumahan datang untuk menawar rumah Maddie dengan harga yang cukup tinggi. Tapi Maddie menolak tawaran tersebut karena rumah itu adalah satu-satunya warisan dari mendiang ibunya. Lalu malam harinya Maddie dan Percy kembali berkencan menggunakan mobil mewah. Yang mana di dalam mobil itu keduanya pun saling bertukar bunga. Selanjutnya saat sesi makan malam, Maddie memaksa Percy untuk memainkan piano yang telah disediakan di tempat itu. Awalnya Percy yang pemalu menolaknya, namun setelah Maddie mengancam akan berteriak bahwa Percy ini adalah pacarnya yang sangat jago bermain piano, akhirnya dengan terpaksa Percy pun memainkan piano tersebut. Dengan sedikit gugup, Percy pun memulai bermain piano sambil menyanyikan lagu yang sangat romantis. Terdengar di sini ternyata suara Percy bernyanyi sangatlah bagus yang membuat semua orang di tempat itu jadi tertegun dan diakhiri dengan tepuk tangan. Tak lama setelah menunjukkan bakatnya bermain piano dan bernyanyi, Percy tiba-tiba dihampiri oleh teman SMA-nya yang bernama Natalie, yang datang untuk memberinya pujian. Terlihat di sana Percy dan Natalie kemudian ngobrol begitu asik tanpa memikirkan kalau ada Maddie di sebelahnya. Bahkan di momen itu Natalie mengundang Percy untuk datang ke sebuah acara pesta malam nanti. Hal ini pun membuat Maddie sangat kesal dan langsung meminta Natalie untuk kembali ke mejanya. Melihat sikap Maddie seperti itu membuat Percy jadi berpikir kalau Maddie ini sedang cemburu. Dia lantas mencoba menenangkannya dengan berkata, jika nanti dirinya sudah kuliah, maka Percy akan tetap menemui Maddie saat liburan. Namun Maddie yang memang awalnya menganggap hubungan mereka ini cuma settingan, lantas meminta Percy untuk jangan terlalu serius kepadanya. Pendengar ini, Percy pun jadi bingung dan kecewa, serta bergegas langsung meninggalkan Maddie, masuk duluan ke dalam mobil. Usai dari tempat kencan itu, Percy lanjut membawa Maddie ke tempat acara pesta yang dikatakan Natalie tadi. Dan setelah beberapa saat berpikir, Maddie pun memutuskan masuk ke pesta tersebut untuk mencari Percy. Di dalam tempat itu, 3 pemuda kemudian mencoba mengolok Maddie karena wanita seusianya tidak pantas menghadiri pesta anak muda seperti ini. Namun Maddie langsung membalas olokan pemuda-pemuda itu sampai akhirnya dia menjadi pusat perhatian karena menimbulkan kegaduhan di sana. Lama berselang setelah mencari ke setiap kamar, akhirnya Maddie berhasil menemukan Percy yang siap akan melakukan cocok tanam dengan Natalie. Namun beruntung dia cepat menggagalkannya dengan mendobrak pintu kamar tersebut. Di sana Maddie pun mendapati Percy sudah mabuk berat karena telah menelan pil yang diberikan oleh Natalie.
Dengan cepat, dia pun membantu Percy mengeluarkan dan memuntahkannya di dalam toilet. Setelah berhasil menyadarkan Percy, tiba-tiba kedua orang tua Natalie bersama semua orang yang hadir datang menghujat dan mengusir Maddie dari tempat itu. Tapi Maddie justru berbalik membentak dan melawan mereka semua karena kesal kalau orang kaya selalu sok menguasai daerah tersebut. Percy yang melihat Maddie diserang banyak orang lantas mencoba membantunya. Namun begonya, pukulan Percy malah tepat mengenai lehernya Maddie. Maddie yang sudah sangat malu akhirnya mengajak Percy pulang. Dan di perjalanan itu, Percy mengatakan kalau kini dirinya sudah siap untuk melakukan cocok tanam karena dirinya kini sudah mencintai Maddie. Maddie yang awalnya senang sumringah karena akan segera merasakan singkong uratnya Percy, akhirnya terpaksa menolak karena menilai kalau Percy tidak benar-benar mencintainya, karena Percy menyatakan cintanya dalam kondisi mabuk. Singkat waktu keesokannya ketika sedang sarapan bersama kedua orang tuanya, Percy mengatakan kalau dirinya sudah memiliki pacar bernama Maddie, meskipun umur mereka jauh berbeda. Orang tuanya pun gak terkejut karena hubungan Percy dan Maddie adalah rencana mereka sejak awal. Namun hal yang justru membuat mereka terkejut adalah ketika Percy mengatakan kalau dirinya nggak mau kuliah, dengan alasan kalau Maddie pacarnya nggak bisa berpergian jauh. Mendengar ini, sang ayah pun dengan tegas tetap menyuruh Percy untuk kuliah. Untuk meredam keributan ayah dan anak ini, ibunya kemudian menyuruh Percy pergi dan mencoba mobil barunya. Sementara itu dengan cepat, dia pun menghubungi Maddie. Belum saja sempat mereka bicara, Maddie justru lebih dulu mengatakan kalau dirinya sudah nggak bisa lagi melanjutkan pekerjaan ini. Karena Percy saat ini ternyata mulai jatuh cinta beneran kepadanya. Mendengar ini, Lairdy sang ayah lantas menjelaskan kalau Percy nggak mau kuliah kalau jauh darinya. Oleh karena itu, dia meminta agar Maddie tetap melanjutkan perannya sebagai pacar agar Percy mau kuliah. Dan sebagai imbalannya, Maddie akan diberikan hadiah mobil tersebut. Sialnya, semua obrolan Maddie dan orang tuanya Percy itu rupanya nggak sengaja didengar oleh Percy dari saluran telepon yang tersambung ke mobil yang dia pakai. Sehingga hal itu membuat Percy kaget dan terpukul yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Beberapa saat kemudian saat makan siang, orang tuanya merasa aneh melihat putranya meminum anggur cukup banyak. Dan di momen itu dia juga sengaja mengundang Maddie datang ke rumahnya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya tanpa pemberitahuan. Alhasil suasana di meja makan pun jadi begitu kaku dan canggung saat Percy menyinggung semuanya untuk bisa berkata dengan jujur. Namun saat itu Percy memilih meninggalkan mereka karena di luar rumah temannya sedang menunggu dirinya untuk melakukan sebuah rencana. Yang mana Percy bersama temannya ternyata membawa mobil hadiah Maddie ke dalam hutan. Selanjutnya Percy pun merusak mobil itu untuk melampiaskan kekesalannya pada Maddie dan kedua orang tuanya. Goddamn American. Lalu sekembalinya lagi ke dalam rumah, Percy nggak bergabung ke meja makan, melainkan langsung masuk ke dalam kamar. Melihat ini, Maddie pun lantas menyusulnya masuk ke kamar untuk menanyakan apa yang sedang terjadi dengan Percy. Lalu untuk menghiburnya, Maddie lantas mengajak Percy melakukan cocok tanam di dalam kamarnya, dan hal itu rupanya langsung disetujui oleh Percy. Setelah Maddie berada di posisi yang siap, Percy pun langsung dipandu melakukan cocok tanam yang baik dan benar. Namun lucunya belum saja singkong uratnya masuk sama sekali, Percy malah keduluan keluar di pahanya Maddie. Setelah itu Percy pun memberitahu kalau mobil Maddie sudah dia rusakin karena Maddie sudah mempermainkan perasaannya. Mendengar ini, Maddie pun akhirnya berkata jujur kalau dia menyesal dan terpaksa mengambil pekerjaan ini untuk menyelamatkan rumahnya. Tapi tetap saja Percy nggak mau nerima apapun alasan Maddie. Sehingga dia lantas meminta Maddie untuk segera pergi dari rumahnya. Esokannya Percy kemudian mengatakan pada orang tuanya untuk berhenti mengatur hidupnya lagi, karena dirinya kini sudah dewasa. Mendengar ini, orang tuanya pun setuju sehingga Percy pun kembali lagi ke kehidupan awalnya sebelum mengenal Maddie, yakni mengisi hari-harinya di dalam kamar serta bermain game. Sementara Maddie sendiri terlihat mulai mengumpulkan uang dengan lebih giat bekerja, bahkan kembali menjadi supir taksi online meskipun atap mobilnya masih rusak. Beberapa waktu berlalu, Maddie akhirnya berhasil mencapai target tabungannya sehingga dirinya bisa melunasi hutang-hutang pajak rumahnya.
Dan kebahagiaan ini dia rayakan bersama Sarah dan Jim. Di momen ini, Maddie kemudian diberitahu kalau kedua sahabatnya ini terpaksa akan pindah ke Florida setelah anak mereka nanti lahir. Karena Sarah dan Jim nggak mampu lagi mengontrak rumah dengan harga yang sangat tinggi di tempat itu. Maddie pun cukup kaget mendengar kabar ini. Terlebih saat itu, Sarah menyarankan sebaiknya Maddie jangan tinggal terus di rumah ini, jika itu memang menyengsarakan hidupnya. Sarah beranggapan kalau mendiang ibunya Maddie juga pasti nggak ingin Maddie terus seperti ini, hanya demi menyelamatkan rumahnya. Meskipun telah panjang lebar dinasihati Sarah, namun Maddie yang keras kepala ini tetap pada pendiriannya dan menolak semua yang disarankan oleh Sarah sembari melirik seorang pria di dekatnya. Setelah saling berkenalan, Maddie yang sudah lama nggak di servis ini akhirnya membawa pria yang baru dia kenal itu ke rumahnya untuk melakukan cocok tanam. Namun di tengah-tengah permainan mereka, Maddie gak sengaja menemukan mainan milik Percy yang tertinggal dan rupanya benda itu kembali mengingatkan dirinya kepada Percy. Serta mengingat ucapan Percy dulu yang mengatakan kalau dia nggak mau bercocok tanam jika dia nggak mengenal orang tersebut. Maddie pun seketika itu sadar dan tanpa pikir panjang dia pun langsung menghentikan cocok tanamnya dengan pria itu dan langsung mengusirnya dari rumahnya. Setelah itu, Maddie pun mulai mencari Percy lagi, mulai dari tempat penampungan hewan hingga ke rumahnya. Tapi beruntung, Maddie diberitahu kalau Percy saat ini sedang berada di acara pengenalan kampus barunya. Maddie pun lantas bergegas ke sana dan benar saja, di sana dia berhasil bertemu dengan Percy. Namun Percy yang masih kesal langsung meninggalkan Maddie dengan masuk ke dalam mobilnya. Walau Maddie sudah berkata kalau persahabatan mereka kini bukan settingan, namun Percy nggak mau peduli, dia malah tancap gas menjalankan mobil tersebut seperti yang pernah dilakukan Maddie dulu terhadapnya. Aksi gila keduanya ini pun sampai di wilayah pantai dan membuat para pengunjung di sana jadi panik dengan kedatangan mereka. Hingga akhirnya Percy memutuskan memasukkan mobilnya ke laut. Percy yang menyadari Maddie dalam bahaya langsung turun menolong dan membawanya menepi. Dan di momen ini, Maddie pun menggunakan kesempatan untuk meminta maaf dengan tulus kepada Percy. Percy pun akhirnya memaafkan Maddie sambil menangis. Dan setelah itu, keduanya pun mulai membicarakan tentang masa depan mereka, di mana Maddie akan menjual rumahnya dan berencana akan pindah ke California. Sementara Percy sendiri memutuskan akan tetap kuliah dan mereka berjanji untuk berteman selamanya. Di bagian akhir cerita film ini, Maddie memberikan kejutan untuk Sarah dan Jim, yang mana Maddie ternyata memilih menjual rumahnya kepada kedua sahabatnya tersebut dengan harga yang murah. Sehingga Sarah pun nggak jadi pindah keluar kota dan momen ini membuat mereka terharu. Lalu keesokan harinya terlihat Percy yang sudah berkemas dan berpamitan pada kedua orang tuanya untuk memulai kuliahnya. Dan di situ juga sudah ada Maddie menunggu untuk mengantarkannya secara sukarela menuju ke kampusnya di California untuk menjalani kehidupan yang baru. Oke guys, cerita film ini pun berakhir. Seperti itulah seluruh alur cerita film kali ini guys. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan terus alur cerita film lainnya. Ya udah guys, sekian dulu video kita kali ini. Saya Ogans dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.